Ensiklopedia Aksaka. Halo teman-teman, tahu nggak sih siapa itu Jamaluddin Al-Afghani? Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang tokoh pembaruan dalam Islam yang lahir di Afghanistan pada tahun 1838. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar. Al-Afghani adalah sosok yang cerdas. Ia berhasil menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan saat usianya mencapai 18 tahun. Di usianya yang masih muda, ia juga sudah memiliki banyak pengalaman saat bersinggung dengan tokoh-tokoh penting. Misalnya menjadi pengembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan pada usia 22 tahun dan menjadi penasehat Syar Ali Khan pada tahun 1864. Namun di India pun ia tidak bisa bergerak dengan leluasa karena negara tersebut juga sudah dikuasai oleh Inggris. Akhirnya ia pindah ke Mesir pada tahun 1871. Di Mesir, Al-Afghani menetap di Kairo. Awalnya ia lebih memfokuskan perhatiannya dengan mengajari murid-muridnya pada bidang ilmiah dan sastra Arab dan enggan terlibat dalam urusan politik. Namun, ia terjun kembali ke dunia politik pada tahun 1876, bahkan membentuk sebuah partai yang dinamai Hizb al-Watani atau Partai Nasional. Pada tahun 1879, pemikiran dan perjuangannya berdampak luas pada berbagai bidang di Mesir, sehingga ia diusir oleh penguasa Mesir saat itu yang berada di bawah tekanan Inggris. Setelah itu, ia kembali sempat berpindah-pindah tempat dari Mesir, India, London, hingga Paris dan Prancis. Di Paris, ia menerbitkan majalah Al-Urwat Al-Wusqa sebelum akhirnya dilarang oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Inggris. Perjuangannya tidak sampai di situ. Ia sering berpindah-pindah tempat karena sering mengalami penentangan dan pengusiran akibat pemikirannya dan usahanya dalam gerakan kebangkitan Islam. Pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. 1. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin adalah upaya untuk menggabungkan seluruh umat muslim dan membentuk satu kesatuan di dunia Islam di bawah satu pemerintahan dengan tujuan untuk melawan pengaruh dan dominasi negara-negara barat yang asing. 2. Menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Islam. Dia menganggap bahwa umat Islam harus mengadopsi ilmu pengetahuan modern untuk mengatasi ketertinggalan. Yang ketiga, menekankan peran ulama dalam perubahan sosial. Jamaluddin berpendapat bahwa ulama harus berperan aktif dalam memimpin masyarakat menuju kemajuan dan pembaruan. Pemikirannya ini menjadi dasar bagi gerakan pembaharuan Islam yang kemudian muncul di berbagai negara Islam. Yang keempat, mendorong rakyat agar memulai revolusi. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Jamaluddin setelah mengunjungi berbagai negara Islam. Dalam pengalamannya, Jamaluddin melihat bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang otoriter dan absolut. Para penguasa di dunia Islam menjalankan kekuasaan tanpa memindahkan prinsip-prinsip konstitusi atau batasan. Yang kelima, perbaikan pemahaman agama dalam masyarakat Islam. Jamaluddin berusaha untuk membersihkan akidah umat yang terpengaruh dan terkontaminasi oleh keyakinan yang salah dengan mengembalikannya kepada ajaran Islam yang benar dan murni. Jadi, Jamaluddin Al-Afghani adalah sosok yang cerdas, berwibawa, berkarisma, dan memiliki semangat serta keyakinan terhadap bangkitnya Islam di masa depan. Ia adalah sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran dan pergerakan pada abad ke-19 dan abad ke-20, pada saat negara-negara Islam dijajah oleh bangsa Barat. Ayo kita teladani dari sikap perjuangan seseorang Jamaluddin Al-Afghani, ambil hal yang positif dan improvisasi hal yang kurang berkenan. Sekian sedikit informasi dari Ensiklopedia Aksaka. Semoga bermanfaat. Berubur ikan lele. Cukup sekian. Terima kasih, Le.